Halo teman-teman, balik lagi bareng saya di channel ini. Oke, di kesempatan sore hari ini saya akan mereview tanaman kakao atau masyarakat lokal biasa menyebutnya dengan tanaman coklat ya teman-teman. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita akan review dulu. Ini adalah jenis tanaman kakao MCC02 atau masyarakat lokal di sini biasa menyebutnya dengan Sulawesi 45. Oke, ada beberapa pertanyaan. Kenapa ini disebut dengan 45 oleh masyarakat lokal sini? Itu karena mayoritas di dalam satu buah itu terdapat 45 biji, teman-teman. Oleh karena itu masyarakat lokal biasanya menyebut ini adalah Sulawesi 45. Kalau nama aslinya adalah MCC 02. Oke, seperti ini ya teman-teman bentuknya. Secara postur buah itu adalah seperti ini. Bentuknya sedikit bulat, berwarna merah, dengan buah yang rapat sampai dengan ujung, teman-teman. Bisa dilihat. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi dengan teman-teman tentang bagaimana cara pembuahan kakao MCC02 ini supaya berbuah lebat seperti ini, teman-teman. Di sini ada beberapa buah yang terkena hama, yaitu busuk buah. Dikarenakan curah hujan cukup tinggi, teman-teman. Padahal biasanya tanaman untuk jenis Sulawesi MCC02 ini adalah jenis tanaman kakao yang cukup tahan terhadap hama busuk buah. Tetapi hal yang wajar ya teman-teman apabila terdapat satu atau dua buah yang tetap terdampak dari masalah hama busuk buah ini. Ini bukan hanya pohon ini ya teman-teman, saya bisa mereviewkan beberapa pohon di sana ada juga. Itu juga sama, buahnya dari bawah sampai ke pucuk ya teman-teman. Kemudian di sini, di sini juga ini bisa dilihat teman-teman ya. Ini adalah beberapa sampel beberapa pohon yang kita jadikan percobaan. Ada juga percobaan yang kita terapkan di kebun kita ya teman-teman. Yang pertama, hal yang harus diperhatikan untuk melakukan pembuahan pada kakao usia siap atau usia matang. Yang pertama teman-teman adalah untuk melakukan peremajaan ya teman-teman. Jadi pohon kakao yang ada di hadapan teman-teman ini semula adalah kakao lokal teman-teman. Kemudian tanaman kakao lokal ini dilakukan sambung pucuk atau stek dengan menggunakan klon MCC02. Seperti yang teman-teman lihat di bawah ini, kita akan perdekat. Nah, ini adalah sambungan atau stek lokal ke MCC02 ya. Ini ada beberapa ranting yang sudah kita sambung. Kenapa pertumbuhannya cepat? Karena untuk stek dari pohon lokal yang tua menuju ke pohon klon MCC02 itu biasanya memang pertumbuhannya lebih cepat teman-teman, dikarenakan sumber makanan itu bersumber dari pohon lokal yang sudah tua, sehingga yang akarnya sudah menjalar kemana-mana itu mempermudah untuk proses mencari makan. Selain itu juga kita menggunakan doping pupuk agar pohon ini cepat besar. Kira-kira sekitar 3,5 tahun usianya teman-teman. Nah, yang kedua, selain yang pertama melakukan peremajaan, yang kedua adalah melakukan pemangkasan teman-teman. Pemangkasan pohon kakao, karena kakao adalah jenis tanaman yang memiliki bunga sempurna ya. Dia memiliki putik sari dan pejantan secara bersamaan dalam satu bunga, sehingga tanaman kakao ini membutuhkan cahaya sinar matahari yang cukup
untuk membantu proses penyerbukan dari tanaman kakao ini, teman-teman. Yang tidak kalah penting yang nomor 3 yaitu teman-teman wajib melakukan pemupukan dasar, di mana pemupukan dasar itu terdiri dari pupuk untuk merangsang pertumbuhan batang yang pertama, kemudian untuk merangsang pertumbuhan bunga yang dilakukan biasanya kalau kami menerapkan itu, teman-teman, setelah masa panen kami melakukan pemangkasan berat ya, atau pemangkasan yang cukup ekstrim untuk mengurangi dahan-dahan yang sudah kurang produktif atau terlalu gelap sehingga cahaya matahari tidak masuk. Itu wajib kita lakukan pemangkasan. Setelah melakukan pemangkasan, kita diwajibkan untuk melakukan pemupukan dasar, yaitu pemupukan yang ada di tanah ya, teman-teman. Untuk pohon dengan usia seperti ini atau besar seperti ini, kita bisa melakukan pemupukan dasar itu dengan jarak kira-kira bisa mengikuti ujung dahan yang ada di pohon itu. Semisal contohnya, teman-teman, ujung dahan daunnya berada di sini, usahakan berada di sekitar sini untuk melakukan pemupukan dasar tersebut. Karena apa? Posisi akar dari pohon induk ini itu sudah menyebar, sudah meluas. Biasanya posisi akar yang menyebar itu adalah sejajar dengan ranting-ranting pohon yang ada di atasnya. Seperti itu, teman-teman. Kemudian setelah melakukan pemupukan dasar, silakan teman-teman melakukan penyemprotan. Baik itu melakukan penyemprotan untuk pengendalian hama buah dan juga untuk memancing bunga baru ya. Saya akan rekomendasikan nanti ada beberapa jenis pupuk dasaran dan pupuk untuk penyemprotan yang biasa kita gunakan dan bisa teman-teman terapkan. Untuk pupuk dasar tadi, teman-teman, mohon maaf saya belum menjelaskan. Pupuk dasar itu kita lakukan pemupukan selama 1 tahun, yaitu 2 kali. Pertama adalah setelah panen besar, yaitu setelah pemangkasan berat. Kemudian yang kedua adalah ketika mendekati masa panen atau masa berbuah ya, teman-teman. Biasanya itu ada di sekitar bulan Februari atau Januari, itu kita melakukan pemupukan. Dikarenakan di musim-musim atau di bulan itu adalah mulai musim penghujan yang tidak terlalu tinggi gitu ya, curah hujannya. Seperti ini keadaannya kira-kira, teman-teman. Mungkin saya menjelaskannya kurang detail, kurang teliti mengenai ini karena kita tidak cukup untuk membahas dalam satu video, teman-teman. Kita seharusnya membahas demi part. Seperti contohnya, yang pertama kita bahas tentang jenis pupuk yang ada di dasar yang bisa digunakan, itu pupuk apa saja, dan kandungan yang dibutuhkan untuk tanaman itu apa saja, dan keadaan posisi tanah itu harus seperti apa, bulan berapa harus kita melakukan pemupukan. Itu harusnya kita bahas part demi part. Nah, hanya kilasan yang akan saya bahas ke teman-teman di kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan informasi yang saya berikan ini bisa menjadikan motivasi untuk teman-teman yang mau bertanam atau bertani kakao ya, khususnya kakao Sulawesi MCC 02. Dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semuanya. Kita akan review ke beberapa pohon yang lain untuk membuktikan bahwa hasil eksperimen ini bisa dikatakan 90% berhasil, teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri secara perkembangan buahnya. Alhamdulillah, dari sekian banyak jumlah buah, ini hanya beberapa yang mengalami gosong ya. Dan buahnya sampai ke ujung, teman-teman, rapat.